Halo Jebret Team, ketemu lagi di DPI hari Rabu sekarang ya. Seperti biasa, sekarang episode dengan 3 pandit sama gue, berarti total 4 orang. Dan nggak kalah seru karena kita akan ngomongin soal si Gede Dongo alias Gedong Maguire yang menjadi momok pembicaraan dalam beberapa hari terakhir, di mana fans MU dibuat PHP dengan nasib transfernya Maguire ke West Ham. Ini kalau melihat Maguire menjadi beban MU di musim yang akan datang, atau justru dia bisa ternyata menjadi kekuatan untuk rotasi di lini belakang MU bersama Marijal, Mas Haryo, dan juga Coach Justin. Siapa lebih kesel? MU atau West Ham? Atau memang fansnya? Atau Jelas itu. atau masih gua? Ya masih gua ya, atau fansnya. Tapi ini kalau kita lihat dari proses transfer dan negosiasi, menurut lo siapa yang sebenarnya paling lebih kesal di sini? Dan siapa yang menjadi penyebab awal kegagalannya? Menurut gue yang layak untuk kesel ya West Ham. Kalau MU dapat kecewanya aja lah. Tapi kalau layak kesel itu West Ham. Dan kalau soal pihak mana yang harus disalahkan ya menurut gue Harry Maguire itu sendiri. Karena West Ham sendiri udah ngasih tawaran di atas meja dan udah diterima, di-accept sama Man United. Tapi Maguire nggak kunjung ngasih sinyal lampu hijau lah untuk West Ham, untuk dia akan berlabuh ke West Ham. Dan alhasil minggu lalu pun kita udah yakin dia akan here we go ke West Ham ya, tapi ternyata nggak ada titik terang. Gue nggak yakin. Berharapnya stay Gua kalau berharap coaching. stay. Gue udah WhatsApp. Oh, udah ya. kena lagi. Bener stay. Gue WhatsApp Glazer untuk tidak dijual, 2-3 didengar juga. Gue WhatsApp Tenan, WhatsApp gue masuk semua, dibaca semua. Ini Makanya kan dia jadinya stay. pure kesalahan dari Harry Maguire, dan dia ya menurut gue sah-sah aja dia menginginkan untuk stay karena dari relatif gaji lebih gede di MU ketimbang dia tawaran di West Ham. Tapi kalau dari segi kecewanya MU, yang gue bisa mengerti adalah MU alhasil nggak bisa mendapatkan 30 juta dari seorang Harry Maguire, alhasil ya lu nggak bisa upgrade dari Maguire itu sendiri. Kan tadinya duitnya bisa dipakai buat cari back-back muda Amrabat. lain Buat atau gelandang ya, posisi-posisi atau bek lain. Tapi sekarang Atau duit Alford itu, iya bisa juga itu. Tapi sekarang duitnya nggak pernah datang, alhasil ya United menurut gue sampai akhir bursa transfer nggak bisa datangin back lagi bahkan. Karena ada McFred. 10 juta. Fred udah cabut, Udah cabut. Tapi Lima. pakai 5-nya add-on. Iya, pakai komplit, pakai. Dia sebenarnya nggak nyalain Maguire juga sih, Ji. Kan maksudnya kan dia Nggak, kalau coach pasti dulu nyalain Ozil, disalahin. Siapa disalahin? Lu bilang gaji buta lu segala macam. Ini Nggak, juga dia- Enggak, kalau Ozil definitely gaji enggak, buta. mereka kan udah lama nggak main di Liga Champion. Iya. Terus ketika di klausul dia, memang kalau dia MU lolos ke Liga Champion, dia entitled automatically ada tambahan gaji. Oke. Besarnya ada yang bilang 15 juta, ada yang bilang 7 juta. Dan Maguire sendiri bilang 7 juta cukup buat dia. Kalau United mau ngasih itu, udah beres gitu. Jadi 30 yang datang dari Aston Villa, Iya. oke. Dari West Ham, oke. Tapi dia untuk keluar dari United karena gajinya di Aston Villa nggak akan sebesar dari United. Kok Aston Villa? West Ham lagi. West Ham. Bajunya Aduh, sama, bajunya bajunya sama. temanya. Burnley ya sekalian ya, sama Iya, juga. iya. Burnley West Ham itu emang 3-3 katro itu. Nanti kita bahas itu. Ya West Ham itu kalau dia kan udah mau 30 juta itu, terus dia nggak yakin gajinya akan sebesar dengan United, makanya dia minta gaji gua yang harusnya gua dapat dari United itu dia minta tambahan 7 juta. Kalau memang United mau sebesar itu untuk nge-offer dia, ya udah mereka kasih 7 juta, udah dia udah pasti ke West Ham. Lu tau dia tekornya berapa seminggu? Coba. Maguire kalau dari MU ke Kan West Ham. gajinya kan Ya itu 200 kalau 3,5 M. Drop off. rupiah. Dari 280 ke 100, 180 ribu Iya, pound. pasukan. Ya. Kira-kira 3,5 M, 1 minggu. Oke? Sebulan berapa? 14 M. Ya pokoknya dia kalau dia Setahun berapa? Ya dia ekuivalennya itu 7 juta. Iya. Kalau lo bisa sama nih gaji dengan di United. 160 M sekitar 8 jutaan lah. Ya, emang itu yang dia mau. Lu kalau suruh kerja gitu, lu suruh pindah, Fine. gaji lu diturunin, mau nggak lu? Ya. Gak ada mau. Iya, makanya nggak salah kan? Iya. Nggak salah. Nggak salah. Ya berarti kayak Ozil dan lain-lain juga nggak salah sebenarnya kan, nggak mau pindah kan, Bale gitu kan, gabut-gabutan, nggak salah mau dia ngamen-ngamen atau yang penting gaji, kalau profesional ya. Enggak, gini. Salah. Lu biar tuh kalau gini. Gue jelaskan. Ya, boleh. Gue jelaskan. Ozil itu banyak yang mau. Dan ujungnya kan dia pindah. Nggak ada coach klub Turki doang ujung-ujungnya juga. Enggak, dia banyak yang dia aja nggak mau. Ini juga bukan masalah gaji, tapi dia pengen makan gaji buta aja. Maguire itu pengen main karena melihat Iya, ke Inggris. Piala Eropa. Iya. Iya kan? Jadi dia nggak mau, bukan dia mau stay di MU, Dan si tapi Southgate dia sendiri- loyal sama dia. Iya dong, kalau mau main kan lebih jaminannya di West Ham gitu. Bercanda. Logikanya. Dia mau main demi itu. Cuman dia itu udah 30, kalau di umur 19 mungkin diambil. Dia turun gaji. Kekurangan Iya, iya. gaji.
Seumur segitu ya lu mikir gaji lah. Ya makanya make sense apa yang dimauin sama Maguire tuh make sense. Udah gitu kan dia dapat ultimatum juga dari Southgate. Southgate bilang kalau lu nggak dapat regular time football menjelang mereka main di Euro, lu nggak akan dapat tempat Nah otomatis. kalau di West justru Stadium kan nggak dapat menit bermain justru. Nah, tapi yang uniknya juga si Ten Hag juga ngomong, Kalau mau fight. iya kalau lo mau fight dan lo ngeliatin lo mau fight, lo berani fight, gua akan kasih lo kesempatan. Cuman dia melihat si Maguire tuh kayaknya nggak mau fight nih, cuman dia masih mau Gue nantang. gak peduli fight, gue peduli duitnya. Enggak, the problem is, ini juga bedanya sama Özil. Özil itu jelas-jelas digeser, gue gak mau pakai lu. Oh, iya. Ten Hag kan masih mau pakai. Masih. Iya, mau. Iya, Nah, jadi tapi kan itu beda. apa yang mau diomongin di depan, Ten Hag nggak salah. Ya, di belakang itu juga, kan fight dulu. Yang sekarang gua nggak habis pikir kan ketika ada pembicaraan antara MU sama West Ham untuk ngejual Maguire, apa iya Ten Hag nggak ada obrolan sama Maguire? Klub nggak ada obrolan sama Maguire untuk ngejual Maguire? Kok bisa sampai pada akhirnya kayak nggak ada komunikasi antara MU sama Maguire sendiri? Ya kalau yang gue baca terakhir, ya itu ada obrolan itu sebetulnya. Lu baca di mana? Gue baca banyak Media Ya, dan media masa sampah. Enggak, kalau juga baca media Belanda. media sampah sampah kan nggak Inggris. mungkin nulis hoax lah. Pasti kan ada base-nya lah. Jadi kayak Romano kan juga dari Iya, inilah kalau orang-orang dalam. mereka lah ya. menulis bahwa si Ten Hag itu sebenarnya masih mau nawarin dia, masih mau lo kalau mau stay di Kalau mau sini, fight. lo mau fight, oke, lo tunjukin itu. Cuman Fight kayaknya jadi urutan kelima tapi ya. ya, Atau Ya kan? lu tak perlu gue WhatsApp Ten Hag juga Enggak, nggak usah. untuk keep dia. Enggak usah. Semua yang gue emang dia WhatsApp keberapa? berhasil. Kelima apa keempat? Kelima, katanya even kalau misalkan dia urutan ketiga ada 4 itu Shaw. Keempatnya coba Johnny Evans. Shaw geser, Shaw musim digeser lalu, jadi back iya. tengah. Enggak, itu kan opsi di atas kertas. Lah kemarin begitu. Anything can happen. Ya Kalau kagak dia- semua. Kalau Kirinya dia siapa? fight tiba-tiba dia bagus, Kirinya siapa? dia Malaysia. main. Malaysia. Kirinya Kirinya Malaysia. Malaysia. Kalau nggak Dalot kan tahun lalu juga Dalot Iya, jadi Malaysia back nggak kiri pernah juga kan. dimainin Dan juga. bahkan di pertengahan musim paruh musim kedua musim lalu pun sering dicoba si Shaw yang dicoba di posisinya Maguire itu menunjukkan sebenarnya kalau secara tersirat ya Ten Hag nggak percaya sama si Maguire ini sebenarnya secara tersirat. Tapi kalau gue lihat kenapa keputusannya Maguire begini, MU ya ini menunjukkan MU buruknya dalam manajemen timnya ya. Terlebih juga ada rekam jejak MU kan juga pernah begini juga dulu di Phil Jones. Nggak pernah main bermusim-musim tapi tetap stay dan gajinya tetap ada-ada aja. Jadi nggak ada yang salah dari Ini Maguire. kejadian yang dilakukan MU terjadi juga dengan Liverpool dengan Caicedo. Oh. Langsung ke klub tidak ke pemainnya dulu. Sementara Chelsea sudah dari bulan Mei ada agreement. pendekatan. Ya kan? Nah, MU sama kepedean. Nggak ngomong sama pemainnya dulu. Dan sekarang ada kasus lagi di Ajax itu Sanchez. Oh. Udah deal. Jadi banyak kasus di mana klub itu terlalu percaya diri. Sama kasus PSG dengan Mbappe, terlalu pede, dihajar di media nggak bawa ketur ujungnya, ayo gabung lagi kita. Ngerti nggak? Jadi yang salah ya klub, in this case MU. Tapi kalau Liverpool dari- dengan kasus Caicedo, Kalau dari perhitungan Maguire juga yang gue soroti adalah dia oke target dia Euro 2024 bersama Inggris, tapi dengan usia dia yang sekarang dan juga dengan persaingannya di MU dan juga persaingan pemain-pemain Di back timnas. di Inggris kan lagi pada berkembang semua backnya. Iya. Ada Guehi, ada Tomori, ada juga Luffy Colwill di Chelsea. Menurut gue posisi yang sangat Colwill rawan. nggak lah lu. Bisa jadi coach untuk di musim depan apabila kita ngelihat performa dari Brighton dan juga ngelihat performa dia semoga musim ini tampil reguler, bukan nggak mungkin posisi yang paling gampang disingkirin di timnas Inggris sekarang ya posisinya Maguire kalau gue bilang. Tapi kalau lihat bagaimana West Ham juga approach dia, 30 juta kok kelihatan nggak terlalu ngotot-ngotot amat ya? Apa memang ini bukti bahwa sebenarnya sekarang Maguire walaupun dia orang Inggris dan umurnya baru 30 tahun, gue bilang buat back tuh 30 tahun masih Masih oke oke lah. lah. Masih Apalagi oke. back kan bisa sampai 35, 36 kan. Ini Asal apakah jangan emang wingback aja. ya, apa ini bentuk secara Maguire sekarang di pasaran memang sudah serendah itu karena performanya 2 tahun terakhir sama MU, atau memang West Ham kesel ngelihat Maguire sendiri juga kelihatannya masih setengah-setengah untuk cabut. Kalau menurut lu gimana Mas Aryo? Ya kan kalau dia dari harga itu kan nggak pengaruh ke si Maguire-nya dong. Oh, iya, itu iya. kan pengaruhnya ke MU-nya. Iya. Mau berapa besarnya Maksudnya pembeliannya. kenapa West Ham-nya kelihatan nggak terlalu ngotot gitu? Kalau emang dia ngotot kan even 40-50 masa dia nggak mau naikin gitu? Karena dia tahu sebetulnya United udah mau offload dia. Terus dia tahu bahwa waktunya sini juga butuh menit main. Jadi memang harga segitu menurut gua dengan performa terakhir Maguire ya memang masih make sense lah. Bahkan kan kita bicara di awal paling 20 kalau tim ada yang mau ngambil dia kan. Oh, gila, 30 tuh pemain Inggris. udah termasuk Good deal lah. good deal lah menurut gue ya. Untuk kondisi dia sekarang di mana musim lalu dia cuma bermain 8 pertandingan dan dia sudah kayaknya tiap dimainin pun Dan berapa on goal, berapa bulan berapa kali error to On goalnya goalnya nggak ada, error to goal yang error to banyak. goalnya ada cukup banyak juga. Jadi ya gue rasa harga 30 tuh sebenarnya make sense juga untuk harga segitu.
Kalau lo ngeliatnya dari Maguire masih bisa coach Lo bersaing stay. musim ini. Enggak, dari sisi Exactly ya stay. maksudnya dengan sekarang ada Varane Martinez, Shaw bisa jadi back tengah apa iya secara realistis dia bisa dapat menit bermain di MU. Walaupun anything can happen in football ya itu jawaban template Nggak, diplomatis. Ya enggak. Ya kan enggak kan? Kalau realistis enggak. Cuman kan Reguler nggak? Iya, cuman kan kita nggak pernah tahu cedera, faktor cedera seperti apa. Iya. Jadi dia untuk center back ke 45 masih oke. Cuman center back ke 45 dengan gaji 280 Nah, itu. mahal juga ya. Dan dengan target ke Euro menurut gua nggak masuk akal sih. Dia mau Iya, nyari nggak- menit bermain mau ke Euro Dia, nggak dia masuk masih akal. bisa pindah kan, Iya. tapi gua harap enggak. Intinya itu. Kayak gue ntar WhatsApp dia lagi. Iya. Maguire stay, dan please. nggak ibaratnya kalau sampai West Ham aja nggak mau bayarin gaji dia segitu, ya klub mana yang membayar dia kan? Paling yang klub Nggak besar ada. yang emang nggak begitu minat kan? Nggak ada. Nah Nggak kalau ada dari klub yang mau bayar dia segitu. dari West Ham sendiri, apakah masih sebutuh itu untuk posisi back tengah? Karena kan udah ada Aguero, Enggak. udah ada si siapa lagi si bukan Konsa sama Aston Villa. Siapa ya backnya? Kerer, Kilo ada. Kerer, Zoma, Kerer masih ada lagi. Okbona. Ogbonna. Ogbonna, segala Apa macam. masih sebutuh itu Maguire menurut kalian? Menurut gue masih butuh aja ya, karena West Ham tampil di Europa League Football dan dia Maguire juga punya pengalaman di European League Football walaupun Pengalaman pengalamannya apa? nggak Kapan? terlalu Pengalaman apa kemarin yang blunder tuh dia sama De Gea. pengalaman modal pernah main Oh, bang, iya, pernah iya, main iya. di sana aja, nggak soal kontribusi. Tapi itu tetap kalau buat untuk squad player dan juga kontribusi dia seorang big man yang tipikal pemainnya West Ham banget lah, yang masih cocok-cocok aja. Tapi kenapa West Ham nggak mau lebih dari 30 juta ya? Gue rasa dia bukan nggak worth it aja sih, nggak worth it untuk di harga segitu dan masih ada opsi-opsi lain yang bisa diekspor sama West Ham dengan harga yang sama 30 juta selain Maguire. Kok tumben ya Southgate akhirnya memberikan ultimatum kepada pemain yang jarang dapat menit bermain, padahal sebelum-sebelumnya orang yang jarang menit bermain pun tetap dipanggil sama dia dibanding yang orang-orang yang harusnya mungkin banyak orang milih lebih stand out gitu. Menurut lo Ya kalau ngelihat penurunannya di beberapa Drastis di banget. musim terakhir kan emang kelihatan banget gitu kan dari jumlah penampilan kemarin masih belasan terus habis itu musim berikutnya betul-betul cuma 8 starter 8 kali ya. itu kan sesuatu hal yang nggak masuk di ini dia lah ya walaupun gua cukup yakin kalau dia main di West Ham sih dia tetap akan dipanggil sih ya kalau dia dia mendapatkan regular time football gua rasa dia memang menurut gua belum ada pengganti dia yang sepadan ya kalau kita bicara timnas Inggris. Berarti ini kalau melihat dari terakhir update-annya media pun juga pada kegocek ya. Kalau banyak yang bilang ini udah tinggal sedikit lagi, ternyata Maguire bisa menggocek even Romano ya. Romano kan sebenarnya udah kayak lebih yakin ke arah dia akan West Ham tuh coach. Karena terlalu banyak here we go sih dia. Oh iya. Here we go. Makin banyak here Ternyata, we go-nya ternyata makin banyak. seorang Maguire pun masih punya Enggak, ambisi. kalau gue bilang sih blundernya MU. Iya. Dia kepedean. Harusnya dia ngomong dulu maunya gimana. Kalau sana ada permintaan seperti apa. Tapi klub ini bukan MU doang. Banyak klub itu terlalu sombong. Seolah-olah pemain itu jadi budak, ngerti nggak? Sama kayak Liverpool Inter Caicedo, Batar, Inter Lavia. Ditolak sama Lavia kan? Tahu kenapa? Dia merasa jadi cadangan. Iya. Jadi wajar. Switch. Ya, gitu which is good. Gue seneng banget dengan pemain-pemain yang berani punya sikap gitu loh. Gak hanya sekedar Walaupun ujung-ujungnya belum tentu main lah Via malah. Iya, iya, betul. Kalau di Liverpool pasti main. Betul. It's not the point. The point is klub itu nggak boleh terlalu sombong. Sebenarnya bukan klubnya, ada dirteknya lah. Ini kan masalah individu kan. Iya. Jadi harusnya mereka juga belajar. Kalau lu mau itu lu deketin pemain dulu. Tanya pemain mau nggak. Jangan mentang-mentang lu punya duit lu bisa beli. Kasus PSG makanya gue happy banget tuh Mbappe berani punya sikap walaupun ditawar Saudi dan lainnya. Lavia punya sikap dan sekarang Maguire punya sikap. Wah. Ya, sesimpel dan itu. MU kan kalau lo motong pelatih kan lo kan bayar kompensasi kan. Iya. Ya makanya seperti ini juga gitu loh. Lo Pemain, ketika ini kompensasi. gue berhak mendapatkan apa yang gue dapatkan. Ya lo mau nggak ngasih itu kalau lo Iya. nggak mau ngasih ya udah berarti salahnya di MU. Ya oke, pantengin terus saja nanti di Fabrizio Romano apakah ada hilal-hilal lainnya tentang Maguire atau justru dia akan sesuai harapan Coach Yasin akan stay dan membuat fans MU selalu deg-degan tiap saat dan juga menjadi duri dalam daging, kerikil dalam gigi atau apa Orang Martinez sama itulah Var- nyempil-nyempil di gigi itu ya. Martinez sama Varane aja bikin deg-degan juga. Iya. Sama Dan aja. ini juga kemarin si Romano ini nomor 1 followernya di Twitter tuh luar biasa banget ya, jurnalis
yang dia ngasih tau berapa jam tidurnya. Screen time-nya. Bener, screen time-nya tuh gila banget, dan dia menjadi orang yang followernya nomor 1 di Twitter. Kalau di Instagram ada seorang Bang Dodo ya. Kita nggak akan bahas soal itu. Kita lihat aja apakah plot twist nanti Maguire akan bikin kejutan di akhir musim atau justru dia bikin membuat fans MU kesal di awal-awal. Kita akan lihat karena gagal mendapatkannya, atau justru dia bisa bersinar musim ini dan bisa menjadi pemain dari timnas Inggris di musim depan. Kalau kita lanjut lagi dengan bahasan yang nggak kalah serunya.